Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Hafiz. Saya Nur Halisa Hijriana. Saya AM Al-Ghazali Ahmadini ZF. Kelompok kami akan mempresentasikan salah satu tokoh lama, yaitu Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Khalwati Al-Makassari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Nur Istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Hafizah Baso. Identitas dan perjalanan hidup Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf lahir dengan nama Muhammad Yusuf pada tanggal 3 Juli 1626 Masehi atau 8 Syawal 1036 Hijriah di Goa, Sulawesi Selatan. Di tengah lingkungan aristokrat Islam yang taat, ia adalah putra dari Abdullah yang bergelar Gallarang Moncongloe dan Aminah bergelar di Kudiana, yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Sultan Alauddin Raja Goa pertama yang memeluk Islam. Sejak kecil, beliau dididik langsung di dalam lingkungan istana Kerajaan Goa atau Sumbaoku, mempelajari Al-Quran, bahasa Arab, dan ilmu syariat dasar dari guru-guru terkemuka seperti Syekh Jalaluddin Al-Aili di Cikoang. Fondasi awal inilah yang membentuk karakter beliau sebagai seorang bangsawan yang memiliki kecerdasan spiritual. Memasuki usia dewasa muda, tepatnya pada umur 18 tahun, Syekh Yusuf mulai perjalanan karir intelektualnya dengan mengembara mencari ilmu. Beliau meninggalkan Goa menuju Banten lalu ke Aceh untuk berguru pada Syekh Naruddin Ar-Hariri dan mempelajari tarekat Qadariyah. Dahaga keilmuannya membawa melintasi samudera menuju Yaman, Mekah, dan Madinah untuk menunaikan haji serta berguru pada ulama besar di Haramain. Puncak pengembara ilmunya terjadi di Damaskus, Suriah, di mana beliau mendapat gelar kehormatan Tajul Khalwati atau mahkota tarekat Khalawatiyah dari gurunya Syekh Abu Al-Barakat. Peran dakwah beliau pada fase ini adalah sebagai penuntut ilmu yang menyerap berbagai tradisi Islam untuk kelak dibawa pulang ke Nusantara. Setelah sekitar 20 tahun mengembara, Syekh Yusuf kembali ke Nusantara, namun tidak bisa kembali ke Goa karena tanah kelahirannya telah dikuasai Belanda akibat perjanjian Bungaya. Beliau memilih menetap di Banten sekitar tahun 1664 Masehi di usianya yang 38 tahun dan menitip karir politik serta militer yang gemilang. Beliau diangkat menjadi mufti atau bisa dibilang penasihat agung Kesultanan Banten dan menjadi guru spiritual sekaligus panglima perang bagi Sultan Agen Tirtayasa. Di sini perang dakwah beliau bertransformasi menjadi perjuangan fisik atau bisa dibilang jihad. Beliau memimpin pasukan bergerilya di hutan-hutan untuk melawan kolonial Belanda yaitu VOC. Keberanian dan karismanya membuat beliau sangat ditakuti musuh dan dicintai oleh rakyat Banten. Perjuangan fisik tersebut berakhir ketika beliau ditangkap oleh tipu muslihat Belanda pada tahun 1683 yang kemudian membawanya ke fase pengasingan namun justru memperluas jangkauan dakwahnya. Secara global, awalnya beliau diasingkan ke Sri Lanka pada tahun 1684, di mana beliau tetap aktif menulis kitab menyebarkan Islam kepada jamaah haji yang singgah karena pengaruhnya dianggap masih berbahaya. Pada tahun 1993, beliau dibuang lebih jauh ke Cape Town, Afrika Selatan. Di tempat pembuangan terakhir, ini para dakwah beliau sangat monumental. Beliau membangun komunitas muslim dari kalangan budak, orang buangan, menanamkan akidah yang kuat hingga kini dihormati sebagai Bapak Islam Afrika Selatan, founder of Islam in Cape Town. Syekh Yusuf wafat pada tanggal 23 Mei tahun 1699 pada usia sekitar 73 tahun di Zandvoort, Afrika Selatan karena sakit dan faktor usia lanjut. Beliau meninggalkan warisan intelektual berupa puluhan karya kitab tasawuf yang mendalam, di antara Safinatun Najah atau Batra Keselamatan, Zubatul Rasa, dan Intisari Rahasia.
dan Hablu Warid. Meskipun jasadnya kemudian dipindahkan ke Lakyung Goa pada tahun 1705 atas permintaan Sultan Goa, warisan semangat juang dan ajaran sufistik tetap abadi. Atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam menyebarkan Islam dan melawan penjajah di dua benua, beliau dianugerahi gelar pahlawan nasional di pemerintah Indonesia dan pemerintah Afrika Selatan. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.